Islamic Community Subulus Salam, jalan keselamatan menggapai kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khaliqil ma'bud, ar-razzaqu al-mahmud. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dawil karami wal jud, amma ba'du. Bersyukur sekali Bapak Ibu, senang sekali dan bahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi dalam majelis ilmu, walaupun hanya di dunia maya, tatap muka saja, tidak bertemu orangnya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, Allah menjaga kehidupan kita, iman kita, sehingga Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, malam hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat menarik sekali, yaitu tentang hidup adalah pilihan, tidak ada yang kebetulan. Bapak Ibu sekalian, tentu kita sepakat jika kita ingin pilihan-pilihan hidup kita ini benar-benar seperti yang kita inginkan. Tentu kita juga sepakat bila pilihan-pilihan hidup kita ini adalah pilihan yang benar, pilihan yang tepat, sehingga membawa kehidupan kita ini bermanfaat. Nah, sebelum jauh kita membahas materi ini Bapak Ibu, saya mau menyampaikan satu cerita lebih dahulu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu menyimak karena ini sangat terkait dengan materi kita pada hari ini. Di sebuah gurun pasir Sahara, ada seorang pria yang tersesat di sana. Sudah berhari-hari di gurun pasir itu yang gersang itu, dan bekal airnya habis. Ya, bekal airnya habis di tengah gurun Sahara yang tidak kelihatan ujung pangkal di mana dia berada. Ya, air bekalnya habis, dan kalau dia tidak segera mendapatkan air, ya akan mengancam nyawanya. Di tengah kelelahannya, di tengah kepayahannya, dia terus berjalan. Tetapi alhamdulillah dia tidak kehilangan harapan. Harapan masih terus ada, sehingga membuatnya terus berjalan mencari, menemukan keberuntungan. Siapa tahu. Nah, tiba-tiba dia melihat sebuah pondok atau rumah kecil yang jauh di sana. Nah, hatinya bergembira sekali, walaupun bercampur juga dengan apakah ini sungguhan ataukah ini angan-angan saja, ataukah ini hanya fata morgana saja karena kecapean, rasa haus dan seterusnya. Tetapi karena tidak ada pilihan, yang dilihat hanya pondok itu, maka dia menuju ke pondok itu Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah ternyata itu pondok sungguhan, dan dia sampai di sana, dan betapa bahagianya dia di dalam pondok itu. Dia menemukan sebuah pompa air, ya, pompa air. Dengan semangatnya, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, dia berusaha memompa pompa itu agar keluar airnya. Tetapi semakin dia pompa, semakin kencang memompanya, air juga tidak keluar pula. Yang pada akhirnya dia kehabisan tenaga, capek, lemes, lunglai, bahkan frustasi dan putus asa menghantuinya. Nah, di tengah-tengah putus asa, frustasi, kelelahan yang menghantuinya, dia merebahkan dirinya dan memandang sekelilingnya. Sekeliling pondok itu dipandangnya semuanya. Tiba-tiba dia menemukan sebuah botol. Yang botol itu berisi air penuh
yang tertutup rapat, sepertinya memang sengaja supaya tidak ada penguapan, ya. Nah, segera dia meraih botol yang berisi air penuh itu. Dan secepatnya dia membuka botol itu dan meminum airnya. Tetapi ketika hendak menenggak airnya, dia melihat secarik kertas menempel di botol itu dan ada tulisannya. Nah, dia baca tulisan itu berbunyi, gunakanlah air ini untuk memancing pompa. Gunakanlah air di dalam botol ini untuk memancing pompa. Dan jika airnya sudah keluar dan engkau menikmatinya, maka jangan lupa engkau isi kembali botol ini dan tutup dengan rapat. Itu bunyi tulisan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pria ini di tengah kebingungannya, di tengah kebutuhannya akan air, kalau dia tidak meminum air itu maka terancam nyawanya, meninggal, terancam jiwanya. Tetapi kalau dia meminum air itu yang tidak seberapa, ini tidak cukup untuk bekal berikutnya. Nah, akhirnya dia mengambil keputusan, Bapak Ibu. Akhirnya dia memilih. Memilih untuk apa? Memilih untuk mengikuti petunjuk tulisan yang ada di botol itu. Nah, akhirnya dia mendekati pompa sumur itu tadi, ya, dengan gemetar tangannya, ya, dia menuangkan air dalam botol itu ke pompa tadi untuk memancing pompanya, untuk memancing airnya. Dia gemetar, Bapak Ibu. Kenapa? Apakah saya harus mengambil resiko ini? Ini adalah satu-satunya air yang saya temukan yang untuk menolong nyawa saya, memperpanjang usia saya. Tetapi saya harus mengambil resiko ini juga untuk manfaat yang lebih besar lagi. Dan sembari dia berdoa, berharap semoga benar tulisan itu sehingga bisa digunakan untuk memompa pancingnya. Dan alhamdulillah ternyata tulisan itu benar, Bapak Ibu. Ketika sumurnya sudah dipancing dengan air dalam botol tadi, dipompanya dan mulailah keluar gemercik airnya. Dan ketika keluar dia menikmati air itu dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan menikmati air ini dia dapat menjadikan badannya lebih segar dan hidupnya lebih panjang. Nah, dia memandang sekeliling pondok itu dan dia menemukan sebuah pensil dan sebuah peta. Dia baca peta itu, ternyata dia mengetahui di mana letaknya dan di mana pemukiman penduduk walaupun jauh. Tetapi setidaknya dia sudah tahu di mana tempatnya berada saat ini dan mau kemana arahnya, mengikuti peta yang didapatkan di pondok itu. Dan tidak lupa dia pun akhirnya mengisi kembali botol tersebut dan juga mengisi botol untuk bekal perjalanannya kemudian. Dan tidak lupa di botol itu ditambah lagi tulisannya, dia ditambahkan, percayalah bahwa saya sudah melakukannya dan berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini mungkin dalam kehidupan kita juga sering mengalami hal-hal semacam itu. Kita dihadapkan sebuah pilihan-pilihan yang kita memang harus memilihnya. Walaupun mungkin kondisinya tidak seperti pria tadi, antara hidup dan mati. Mungkin kita masih bisa lebih leluasa. Dan masing-masing kita punya keinginan, masing-masing kita punya cita-cita, ya. Dan kita dituntut dalam hidup ini untuk memilih. Kenapa, Bapak Ibu? Karena pilihan itulah awal mula gambaran bagaimana masa depan kelak kita. Maka kita harus memilihnya, ya. Sehingga apapun pilihannya, kita siap terhadap resikonya. Nah, sebelum kita memilih, Bapak Ibu semuanya, pastikan pilihan-pilihan yang ada di tangan kita ini, pilihan-pilihan yang ada di depan kita ini, ya, ini adalah sebuah pilihan yang memang membawa kebaikan dalam hidup kita dan keselamatan hidup kita. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya, untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan satu materi dengan judul hidup adalah pilihan, tidak ada yang kebetulan. Nah, insya Allah dengan memahami materi ini kita akan paham bagaimana kita menjalani hidup ini di antara pilihan-pilihan itu,
dan bagaimana pilihan itu kita pilih dengan benar, dan pilihan yang benar itu seperti apa. Dan ketika kita sudah menentukan pilihan yang benar, untuk mewujudkan pilihan yang benar menjadi kenyataan dalam masa depan kita seperti apa, nah kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, pilihan hidup kita ini, ya Bapak Ibu semuanya, perbedaan pilihan ini menentukan hasil kemudian. Sekalipun setiap pilihan ini juga memuat sebuah konsekuensinya Bapak Ibu. Contoh, ketika kita bertemu seseorang yang badannya six-pack, tangannya berotot seperti itu Bapak Ibu, ya kita tahu bahwa badannya six-pack hari ini, tangannya berotot seperti itu, ini adalah hasil dari upayanya dia di masa yang lalu, di bulan-bulan yang sudah berlalu, latihan, fitness dan lain sebagainya, sehingga badannya menjadi kekar berotot. Seperti binaraga itu Bapak Ibu ya. Karena kita tidak tahu, tidak mungkin para binaragawan itu tiba-tiba badannya seperti itu. Pasti dia memutuskan untuk menjalani latihannya, dia mengambil pilihan untuk menjalani prosesnya, karena dia tahu apa yang dituju, ingin menjadi badannya yang kokoh, yang kuat, yang kekar, yang berotot. Contoh lain Bapak Ibu semuanya, ketika kita bertemu dengan seseorang yang pandai bicara, ya, tampil di depan umum dengan mahirnya, ya, kita tahu pasti dia pernah belajar ilmu public speaking. Kita tahu pasti ia pernah belajar teknik-teknik komunikasi. Ya, karena tidak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba, ujuk-ujuk itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia, tiba-tiba dia mahir begitu saja tanpa ada proses pembelajarannya. Dan dia tidak akan ada proses pembelajarannya kecuali sebelumnya ia memutuskan untuk mau belajar di bidang yang digelutinya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kita harus memilih, ya. Kita harus memilih. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan memilih kehendak untuk menjadikan kita manusia ini punya wilayah untuk memilihnya. Dan pilihan-pilihan itu kelak akan menjadi tanggung jawab kita. Ketika pilihan itu benar, ya, insya Allah Allah akan memberikan pahala hadiah untuk kita. Tetapi ketika pilihan itu tidak benar, Allah akan meminta tanggung jawab untuk kita semuanya. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya, pilihlah sebuah keputusan sekalipun apapun konsekuensinya. Apalagi kita sebagai orang Islam, seorang mukmin Bapak Ibu, pilihan hidup kita ini bukan hanya berdampak di dunia, tetapi juga pilihan kita nanti berdampak di akhirat nanti. Nah, perbedaan pilihan menjadikan perbedaan hasil. Perbedaan hasil juga menentukan konsekuensi dari pilihan kita semuanya. Nah, contoh Bapak Ibu, ketika ada seorang OB, ya, office boy di sebuah perusahaan, ketika dia ditanya mungkin gajinya, ya anggap aja mungkin UMR gitu ya. Nah, ketika ditanya apakah kamu mau mendapatkan gaji 3 atau 5 kali lipat dari UMR, pasti mau jawabnya. Tapi ketika ditanya, kira-kira di perusahaan ini yang gajinya 5 kali UMR kira-kira siapa? Ya, maka dijawab oleh OB, ya itu mungkin sekelas GM atau setidaknya manajer lah. Nah, ditanya, manajer yang gajinya 5 kali UMR itu kira-kira apa yang dilakukannya? Iya, dia harus melakukan banyak hal. Dia harus memiliki kemampuan leadership, dia harus bisa membaca neraca keuangan, dia harus bisa memberikan laporan, dia harus bisa mengatur anak buah dan seterusnya. Ditanya lagi sama UB, kira-kira kalau kamu mau mendapatkan gaji seperti manajer tadi, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Ya, berarti saya harus mengambil keputusan untuk belajar hal-hal yang dilakukan oleh manajer tadi, dan sehingga saya memiliki masa depan penghasilan seperti manajer tadi. Nah, maka perbedaan pilihan ini juga akan menentukan masa depan kita semuanya. Maka ambil keputusan dan juga
konsisten di sana dan mau mengambil resikonya, konsekuensinya, membayar harganya, menjalani prosesnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Balad ayat 10, Bapak Ibu semuanya, najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Artinya Allah sudah membuka dua jalan di depan kita, terserah kita mau milih yang mana. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini saya garis bawahi dulu, yang kita bahas ini adalah ranah atau wilayah ikhtiar, wilayah lahiriah yang ini memang terkait dengan hukum-hukum sunatullah, hukum-hukum universal untuk siapapun yang melakukannya akan mendapatkannya. Jadi kita tidak membahas tentang takdir itu nanti seperti apa, itu ada pembahasannya tersendiri, ada ruang bahasannya tersendiri. Ini kita membahas dalam lingkup ruang lahiriah, lingkup ruang matematis, lingkup ruang hukum alam, gitu ya, sebab akibat dan seterusnya, yang di sana memang Allah memberikan ruang untuk kita memilih seperti apa pilihan kita, gitu ya. Seperti contoh tadi. Di ayat yang lain, Al-Insan ayat 3, Allah juga berfirman, Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafuran. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, dan ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Nah, artinya Allah sudah menunjukkan jalan yang lurus, tetapi ketika ditunjukkan itu ada orang yang memilih bersyukur, mengikuti jalan yang lurus, tapi ada juga yang kufur, tidak mengikuti jalan yang lurus dan dia ingkar terhadap jalan lurus yang sudah Allah tunjukkan. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya, semua pilihan kita itu pasti ada konsekuensinya. Ya, dalam Quran surah Al-Isra ayat 7 Allah berfirman, In ahsantum ahsantum li anfusikum, inna asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian, kejahatan itu juga akan kembali kepada dirimu. Artinya apa? Perbuatan baik yang kita pilih, perbuatan baik yang kita jalani, ini akan berdampak sebuah konsekuensi, sebuah hasil yang itu akan kembali kepada diri kita. Demikian juga sebaliknya, ya, pilihan-pilihan kita ketika pilihan itu tidak benar, ketika pilihan itu salah, ketika pilihan itu tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya, efek buruknya pun akan kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, karena itu bagaimana sih caranya kita menentukan pilihan yang benar itu? Pilihan yang benar itu seperti apa? Tentunya kita ingin mempelajari lebih jauh, Bapak Ibu. Tapi sebelum kita mempelajari lebih dalam, apa yang harus kita lakukan agar pilihan kita benar? Ini ada iklan yang mau lewat, Bapak Ibu. Silakan Ustaz Mahfud untuk menyampaikan breaknya. Intinya daripada pembahasan dan peneliti kita, ya, jasa desain arsitek kontrak dan developer syariah. Ada land check, ya, your hand, your life, aplikasi ojek online, ya, dari Demak ini, dan ada PLC, ya, PLC itu adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh Abdul Salam untuk kemudian membuat pelatihan-pelatihan profesional. Ini ada pelatihan yang sudah berjalan, sudah batch ke berapa ya, mungkin ke 6 beberapa ini sudah berjalan 6 angkatan. Ini public speaking luar biasa untuk pelatihannya, juga banyak alumninya yang merasakan manfaatnya. Kemudian ada dari kreasi, teman-teman kreasi tempat kerjanya anak muda Abdul Salam juga luar biasa sekarang berkembang di beberapa kota. Kita Abdul Salam, ya, sekarang sudah ada kreasinya, jadi pertama di Kudus, kemudian di Jepara, kemudian di, ya, Jawa berkembang mengikuti nafkah Abdul Salam dimanapun berada. Dan doakan Bapak Ibu Abdul Salam jadi baik di
seluruh Indonesia. Dan kita punya cita-cita yang awalnya berkembang ke 14 kota di Indonesia. Baik, terima kasih Ustaz Mahfud. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, fokus lagi ke materi kita. Ya, tadi kita sudah menyimak dan melajari Bapak Ibu, setiap pilihan ya itu ada konsekuensinya. Maka pesannya apa? Hati-hati kita menentukan pilihan. Jangan sampai salah dalam menentukan pilihan. Nah, supaya pilihan-pilihan kita itu benar, supaya pilihan-pilihan kita itu tidak salah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memang perlu ilmu. Kita memang harus mengetahui dulu secara pasti dan memahami betul pilihan yang kita pilih ini sudah benar apa belum. Ya. Memang kita harus paham dulu, umpamanya ketika kita menentukan pilihan mau bekerja, kita harus tahu betul pekerjaan apa yang akan kita lakukan, perusahaan mana yang menjadi rekanan, produk apa yang dikerjakan, dan seterusnya. Karena kalau kita asal pilih, asal cari kerja, asal dapat kerjaan tanpa kita tahu dulu, ya untung-untung kalau pekerjaannya itu benar. Kalau pekerjaannya nanti produksi narkoba gimana? Jadi artinya kita memang harus butuh ilmu dulu Bapak Ibu. Maka terus kita mencari ilmu, mencari tahu tentang kehidupan ini sesungguhnya itu seperti apa, dan pilihan yang benar itu seperti apa. Pilihan-pilihan yang memang berdampak jangka panjang yang menyelamatkan hidup kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti itu seperti apa, maka kita harus tahu ilmu dulu Bapak Ibu ya. Maka benar bahwasannya menuntut ilmu itu diwajibkan. Maka ini pembahasan Subulus Salam di materi kurikulum yang pertama itu tentang finding the light itu, ya ini membahas tentang pentingnya belajar ilmu. Dan ilmu apa yang harus dipelajari, kapan ilmu itu dipelajari, dan seterusnya pastikan ikut materi finding the light nanti kalau diadakan Bapak Ibu ya. Nah, memahami sebuah pilihan itu, jika iya, memahami dari sisi apa? Memahami dari semua hal Bapak Ibu semuanya, mulai dari sudah benar belum pilihannya, dampaknya seperti apa, konsekuensinya bagaimana, dan seterusnya. Kita harus paham betul agar kita tidak terjerumus ketika kita sudah menentukan pilihan. Nah, maka dari itu, sebelum kita menentukan pilihan, kita harus dasarkan pilihan itu atas dasar akidah kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita orang Islam, kita bukan orang non-Islam. Kita punya aturan, kita punya sumber, kita punya pegangan, yang itu insya Allah sudah menjadi kebenaran yang tidak diragukan lagi. Maka pastikan pilihan kita itu memang berdasarkan atau selaras ya dengan akidah kita. Nah, akidah kita itu apa Bapak Ibu semuanya? Ya, akidah yang dimaksud adalah sebuah simpul besar yang ini menjadi pertanyaan semua orang. Maka ketika kita memutus sebuah putusan, maka kita harus kaitkan dari mana kehidupan kita, untuk apa kita hidup di dunia, dan akan kemana. Nah, terkait dengan tiga hal itu, maka ketika kita menentukan pilihan, maka artinya apa Bapak Ibu? Artinya ini sudah sesuai dengan aturan syariat, gitu ya. Jadi syariat itu meliputi apa? Meliputi Al-Quran, Sunnah, Ijma' Sahabat, Qiyas, dan seterusnya. Jadi pilihan yang kita pilih itu sesuai dengan akidah dan tidak melanggar syariat. Itu yang paling utama Bapak Ibu. Jadi ketika kita memutuskan mau berbisnis, pastikan bisnis kita itu tidak menyalahi akidah, bisnis kita tidak menyalahi syariat. Pastikan, maka pentingnya di sini kita belajar fikih muamalah maliyah gitu ya. Nah, pilihan yang benar sesuai syariat itu bagaimana Bapak Ibu? Sesuai akidah itu Allah sudah mengajarkan pilihan ini dalam sholat kita setiap hari 17 kali kita baca, kita pinta, yaitu dalam Al-Fatihah surah Al-Fatihah ayat 6-7. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Nah, keputusan itu harus lurus Bapak Ibu, harus benar ya. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Lurus, tidak melanggar syariat dan tidak melanggar syariah. Nah, seperti apa? Maka kita perlu belajar sejarah juga. Kita perlu mencontoh para pendahulu-pendahulu kita, para tokoh-tokoh dunia, bagaimana peradaban dunia dibangun, bagaimana perjuangan para mereka meraih keberhasilan. Nah, biasanya orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses itu punya pola-pola tertentu, Bapak Ibu. Ya, nah ikutilah pola-polanya, ikutilah keputusan-keputusannya, ikutilah apa yang dipilih olehnya. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang diraih mereka, karena kita mengikuti pola-polanya. Begitu pula sebaliknya, sejarah kita bisa melihatnya. Orang-orang yang gagal itu juga punya pola-pola. Orang-orang yang sesat itu juga punya pola-pola. Kalau kita mengikuti pola-pola mereka, kita mengikuti pilihan-pilihan mereka, maka dampaknya pun kegagalan, kesesatan, dan seterusnya. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ihdinas siratal mustaqim ini dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir itu adalah siratal mustaqim ini adalah seperti apa ayat berikutnya? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalannya orang yang engkau beri anugerah, beri kenikmatan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, yang jalan-jalan orang yang sesat. Bukan jalan itu, tapi jalan-jalan orang-orang yang diberi nikmat sama Allah. Nah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta ini adalah, dijelaskan para ulama ini ada 4 kategori. Yang pertama yaitu jalannya para nabi, ya, nabiyin. Yang kedua jalannya syuhada, para orang yang syahid. Yang ketiga jalannya para siddiqin, orang-orang yang membenarkan syariat. Yang keempat yaitu jalannya para solihin, orang-orang yang soleh. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya pastikan pilihan yang kita pilih itu sesuai dengan akidah kita, tidak melanggar syariat, dan mengikuti pola-pola pilihan-pilihan orang-orang terdahulu pendahulu kita yang sukses. Kalau itu di agama Islam, siapa lagi yang kita ikuti kalau bukan Rasulullah SAW. Ketika kita mengikuti pilihan-pilihan mereka, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin, ketika kita mengikuti pilihan-pilihan mereka, dan tentu insya Allah kita akan mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan, yaitu ridho Allah dan jannahnya di akhirat nanti. Walaupun memang ketika kita mengikuti pilihan mereka, itu adalah otomatis kita juga mengikuti pilihan mereka, dan sekaligus harus mau menjalani konsekuensinya. Kalau kita mengikuti sejarah, kalau kita membaca sirah orang-orang yang disebut tadi, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin, itu tidak ada yang mudah. Berarti kita memilih kehidupan yang gak mudah, tetap. Ya, bisa jadi Bapak Ibu. Bisa jadi kehidupan yang kita pilih 4 golongan orang tadi memang tidak mudah. Tapi kita nanti akan tahu pilihan-pilihan mereka inilah sebenarnya pilihan yang ideal. Kenapa? Karena ada rahasia besar di sana. Nah, yang keempat, pilihan kita itu juga harus bernilai dakwah Bapak Ibu. Jadi apapun pilihan kita, siapapun kita, maka pastikan kita bermanfaat pilihan kita ini untuk dakwah, ya. Tidak hanya untuk berdampak diri kita sendiri, tetapi juga berdampak untuk semuanya. Pilihan yang kita punya bermanfaat untuk dakwah. Apa yang kita pilih, yang kita dapatkan, kehidupan kita, fasilitas hidup kita harus bermanfaat untuk dakwah. Nah, dengan 4 standar ini Bapak Ibu semuanya, insya Allah pilihan kita itu akan tepat dan pilihan kita akan benar. Nah, pilihlah visi dan misi hidup yang benar Bapak Ibu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaika. Al-ayat. Ini adalah cara pandang, sudut pandang yang diajarkan oleh syariat, yang diajarkan oleh akidah kita, bahwasannya kita harus memilih sebuah visi hidup, ya, yaitu akhirat. Visi hidup akhirat dan misi hidup taat, baik di dunia maupun akhirat. Ya, tentu ini misi hidup ketaatan ini di dunia, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, ini adalah sudut pandangnya. Nah, setelah kita memilih pilihan berdasarkan 4 kategori tadi, dan bagaimana kita fokus di sana dalam pilihan itu, maka akan ada dalam perjalanan hidup ini, ketika kita sudah memilih pilihan yang seperti Allah tetapkan, seperti pilihannya para nabi, pilihannya orang-orang syuhada, pilihannya orang-orang siddiqin, pilihannya orang-orang yang soleh tadi, ya. Perjalanan waktu nanti akan ada godaan-godaan, akan ada tantangan-tantangan, maka kita perlu fokus. Dalam istilah, kalau dalam dunia pilot penerbangan itu ada yang namanya kalibrasi. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa itu kalibrasi. Kalibrasi itu pesawat ketika mengudara di angkasa sana itu terkena badai, terkena angin kencang, awan, itu akan bergeser dari jalurnya beberapa derajat. Maka sang pilot ini harus kembali meluruskan lagi, fokus pada jalurnya lagi. Nah, ini namanya kalibrasi. Jadi ketika diterpa badai, geser, maka kalibrasi lagi. Ketika diterpa badai, geser, kalibrasi lagi. Artinya apa? Kita fokus pada tujuan hidup kita, Bapak Ibu semuanya, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Nah, fokus ini menjadi pembeda. Pembeda apa? Pembeda kualitas. Bapak Ibu sekarang menggunakan teknologi gadgetnya, ya. Nah, itu punya kameranya, ya. Nah, itu kamera itu dinilai kualitas atau tidaknya itu dari autofokusnya. Semakin fokus, autofokusnya itu semakin tinggi, maka semakin mahal itu biasanya gadgetnya, ya. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah menentukan pilihan itu, maka kita harus fokus di sana. Karena apa? Karena akan ada badai, akan ada tantangan, akan ada halangan, yang ini kita butuh fokus. Dan fokus terhadap tujuan ini, insya Allah Bapak Ibu akan menjadi tantangan yang ada dalam kehidupan ini menjadi ringan. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Ketika kita menjulurkan kedua tangan kita, Bapak Ibu, ke depan, ketika kita memandang satu kanan saja, maka yang kiri akan tampak kabur. Betul Bapak Ibu? Demikian pula ketika kita fokus memandang yang kiri, maka tangan yang kanan ini akan kabur. Tidak mungkin kita bisa memandang fokus keduanya, ya, kalau kita fokus pada satu bagian saja. Nah, fokus pada tujuan hidup itu juga Bapak Ibu semuanya, insya Allah akan memperingan tantangan-tantangan itu. Ya, pasti dalam menjalani hidup itu banyak sekali tantangannya, tapi kalau kita fokus pada tujuannya, insya Allah tantangan itu menjadi ringan, tantangan itu menjadi kabur, sehingga di sini kita akan menjadi orang yang tabah. Nah, apa sih untungnya kita jadi orang yang tabah, Bapak Ibu? Kenapa? Kita tahu apa yang kita inginkan. Kita tahu kemana tujuan. Jadi kalau memang nanti badai yang menerpa itu begitu kencang, tapi kalau kita fokus dan kita akan memiliki ketabahan mau menjalaninya. Nah, tabah ini adalah satu kata yang juga menjadi kesamaan orang-orang besar dunia. Berbicara siapa Bapak Ibu? Mungkin idola Bapak Ibu di dunia bisnis, siapa pengusaha yang sukses, itu pasti mereka memiliki ketabahan, kesabaran, keulatan yang luar biasa itu. Tabah ini meliputi kesabaran,
kekuatan, pantang menyerah, dan seterusnya. Diakumulasi jadi satu, namanya tabah. Suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang paling tabah. Karena beliau ini seorang nabi yang mendapatkan amanah lebih besar dibanding nabi yang lainnya. Seorang rasul yang mengemban risalah bukan hanya untuk kaumnya ketika itu saja, tetapi seluruh dunia. Dan sudah pasti menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa sekali. Maka tabah ini adalah satu kata yang menjadi kesamaan orang-orang besar dunia. Nah, ketika kita fokus, kita juga bisa ikhlas Bapak Ibu. Ikhlas ya, kerelaan menjalani proses dengan karya terbaik. Ketika kita fokus pada tujuan, ya, kita akan Bapak Ibu, kita tidak akan terlalu peduli dengan hasilnya. Kita akan fokus kepada sebuah upaya terbaik. Karena apa? Karena hasil itu, tujuan itu ya sudah menjadi salah satu janji Allah kepada orang yang bersungguh-sungguh pasti akan diberi. Kepada orang yang mengikuti pilihan-pilihan pola-pola seperti orang-orang sukses pasti akan sukses. Maka fokusnya orang yang fokus kepada tujuan, ini dia fokusnya kepada karya terbaik. Dia tidak terlalu fokus kepada hasilnya, apapun hasilnya pasti itu baik. Dia tidak lagi memperdulikannya, dia hanya peduli, dia hanya fokus kepada karya terbaiknya, karena dia percaya karya terbaik, upaya terbaik akan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya, pilihlah pilihan hidup ini, pilih yang benar, dan tidak ada kebenaran kecuali dari Sang Maha Kebenaran. Tadi saya menyampaikan bahwasannya pilihan yang benar itu ya adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para sholihin. Nah, pilihan-pilihan yang dipilih oleh mereka, pilihan-pilihan yang dipilih oleh para nabi 4 golongan tadi, ya, kalau kita mengikuti apa yang dipilih, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa-apa yang dipilihnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Ini Bapak Ibu semuanya, kalau tadi kita sudah menetapkan pilihan dan akan ada badai dalam kehidupan, tantangan dan seterusnya. Ya, ini sudah Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Inilah yang dialami oleh para nabi. Inilah yang dialami oleh orang-orang siddiqin, sholihin, syuhada tadi. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja? Apakah kalian mengira akan mendapatkan keberhasilan begitu saja? Apakah kalian mengira akan mendapatkan kesuksesan begitu saja? Kata Allah, gitu ya. Apakah begitu saja akan didapatkan? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang dalam kehidupanmu apa-apa yang menimpa oleh orang-orang yang terdahulu. Apa yang menimpa orang-orang terdahulu yang sukses-sukses tadi, yang berhasil mendapatkan jannah Allah tadi? Massat-humul ba'sa. Ya, ini sebuah kemelaratan, sebuah penderitaan, sebuah tantangan dalam hidupnya. Artinya apa? Mereka mengalami badai kehidupan yang luar biasa, tetapi mereka tetap fokus pada tujuannya. Wad-dharra. Dharra ini bahasa Arab yang disadur ke bahasa Indonesia menjadi deraan secara fisik gitu ya. Wazulzilu, dan goncangan kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengambil hikmah ayat ini, masad humul ba'sa ini adalah sebuah kalau dalam dunia dakwah ini bisa dikatakan sebuah propaganda, sebuah fitnah, sebuah tuduhan-tuduhan dan lain sebagainya.
Wad-dharra ini ada sebuah deraan fisik yang dialami orang-orang terdahulu seperti Bilal, disiksa badannya, ditindih batu dan seterusnya. Wa zulzilu, ini adalah digoncangkan kehidupannya, bukan hanya diri kita, mungkin keluarga kita, orang-orang terdekat kita, sehingga ini akan menjadi ujian bagi kita semuanya. Nah, tetapi ketika kita lulus mengikuti itu semuanya, kita tetap istiqomah menjalani pilihan kita, ya insya Allah kita akan mendapatkan seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 111, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah telah memberi dari orang-orang yang beriman diri mereka, dibeli dengan harga seperti apa? Diri mereka dibeli oleh Allah, wa amwaluhum, dan hartanya dibeli oleh Allah, diganti bi anna lahumul jannah, diberikan surga, janji yang sudah Allah tetapkan. Bapak Ibu semuanya, ketika kita ingin mendapatkan rumah yang mewah, kita bisa bayangkan pekerjaan seperti apa yang kita harus lakukan untuk mendapatkan rumah mewah itu. Ketika kita ingin kendaraan mobil yang mewah, kita sudah bayangkan berapa uang yang harus kita kumpulkan untuk membeli mobil mewah itu dan fasilitas mewah lainnya di dunia ini. Untuk sebuah surga, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu semuanya? Tentu sesuatu yang luar biasa. Maka ketika kita ingin mendapatkan hasil yang luar biasa, jannah yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus mengikuti pilihan orang-orang soleh, pilihan para syuhada, pilihan siddiqin, pilihan para nabiyin. Sekalipun ada konsekuensinya yang tidak mudah. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mengikuti pilihan-pilihan mereka, walaupun kita menjalani kehidupan yang mungkin tidak mudah, yang mungkin kesulitan dan seterusnya, tapi percaya Bapak Ibu, kita akan rela menjalannya. Kenapa? Karena Allah memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fatih ayat 4, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim." Allah akan berikan ketenangan dalam jiwa orang-orang yang beriman. Pilihan konsekuensi kehidupan yang tidak mudah itu iya, tapi itu tidak mudah bagi orang yang tidak beriman. Tapi tidak bagi orang yang beriman, walaupun kelihatannya tidak mudah, kelihatannya sengsara, kelihatannya banyak tantangan, kelihatannya menyulitkan, tapi mereka tenang, tapi mereka rela menjalaninya. Mereka dengan suka, istiqomah, dan tabah menjalannya. Kenapa? Karena Allah turunkan as-sakinah, ketenangan dalam jiwanya. Mungkin sakit badannya, ya, tapi ketenangan dia dapatkan. Maka Bapak Ibu semuanya, kita harus memilih visi hidup kita itu akhirat Bapak Ibu, bukan hanya dunia. Ketika visi hidup kita itu akhirat, insya Allah dunia akan kita dapatkan. Seperti tadi ayat yang sudah kita pelajari, ya, carilah akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Dan misi hidup kita adalah taat Bapak Ibu. Misi, cara menjalani hidup kita, cara menjalani proses pilihan hidup kita, cara memperjuangkan proses hidup kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika visi kita akhirat, kita akan punya pilihan, sikap, pola pandang yang berbeda seperti para orang-orang soleh tadi. Dan ketika misi hidup kita ketaatan kepada Allah, insya Allah selamat. Badai sekencang apapun, ketika kalibrasi kita itu adalah ketaatan, insya Allah kita akan selamat hidup kita Bapak Ibu semuanya. Nah, di akhir materi ini Bapak Ibu, waktunya sudah cukup malam. Saya akan menutup dengan sebuah cerita lagi Bapak Ibu. Ada dua orang teman, katakan si A dan si B. Nah, si A datang kepada si B dengan muka yang murung, ingin curhat kayaknya. Maka ditegur sama si B. "Hei si A, ada apa gerangan?" "Iya bro," gitu ya. Nah, temannya si A menjawab,
lagi lagi suntuk nih hidup saya, gimana ya, saya kok nggak bisa seperti mereka, pingin punya rumah yang bagus, pingin punya kendaraan yang bagus, kalau bisa juga pingin punya istri yang cantik dan seterusnya gitu. Maka si B tertawa dan senyum dengan menjawabnya, si A, apakah kamu pikir kamu tidak akan bisa mendapatkan seperti apa yang orang-orang kamu pikirkan tadi? Maka si A ini tadi menyimaknya, kamu juga akan bisa mendapatkan apa seperti mereka dapatkan. Coba sekarang julurkan tanganmu, ya, buka telapak tanganmu. Apa ini bro? Mau diramal nih telapak tangan saya? Udah diam aja. Coba buka telapak tangan kamu. Maka si B tadi membuka telapak tangannya, ya. Diperhatikan di tanganmu ini ada garis-garis kehidupan. Di sini ada garis rezeki, di sini ada garis jodoh dan seterusnya. Wah, si A menjadi, bro, mana saya nggak percaya ramalan kalak gini gitu ya. Sebentar, saya belum selesai. Di telapak tangan kamu ini ada garis kehidupan, ada garis rezeki, ada garis jodoh dan seterusnya. Coba sekarang genggam, tanganmu genggam. Maka si A ini menggenggam tangannya, gitu ya. Dan sekarang apa maksudnya? Artinya apa? Kehidupanmu ada dalam genggamanmu. Keputusan pilihan yang kamu pilih ini akan menjadikan apa masa depanmu. Ya. Nah, bahwa apapun kehidupanmu kelak, Allah berkehendak memberikan kebebasan untuk kamu memilih dan memperjuangkan masa depanmu. Itu semua adalah dalam genggaman tanganmu sendiri. Pilihanmu ada di genggamanmu, walaupun itu nanti akan ada hisab di akhirat nanti. Nah, orang-orang yang kamu lihat berhasil itu, seperti yang kamu harapkan tadi, mereka juga berjuang dan berusaha dengan berbagai macam cara. Nah, satu lagi, perhatikan genggamanmu ini. Ada garis di luar genggamanmu. Itulah gambaran memang ada ruang di luar kemampuanmu, dan itulah ruang wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala-galanya, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban di luar wilayah kemampuan dirimu. Maka berusahalah, perbaikilah, maksimalkanlah, pilihlah, tentukan pilihanmu, dan berjuanglah memperjuangkan pilihanmu, dan berdoalah adalah pembuktian keimanan tauhidmu. Dan pelajaran itu akhirnya menjadikan temannya si A ini paham bahwasannya memang hidupnya harus memilih dan dia harus memperjuangkan pilihannya jika masa depannya seperti yang dia harapkan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita sebagai seorang yang beriman, maka kita tidak ingin pilihan hidup kita hanya di dunia saja, tapi juga membawa keberhasilan di akhirat nanti. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, mari kita istiqomah dan bersyukur Allah telah menjadikan kita beriman dan menjadikan kita memberikan aturan kehidupan yang lengkap dengan syariatnya, plus sekaligus contohnya, sehingga kita tinggal mengikutinya tanpa kita harus mencari-cari lagi pilihan seperti apa, menjalani pilihan seperti apa. Tinggal kita tiru contoh teladan suri tauladan kita, mengikuti pilihannya, istiqomah seperti yang mereka lakukannya, bersabar ketika menjalani prosesnya, tantangan badai yang menerbanya, dan insya Allah kita pun akan mendapatkan kenikmatan yang sama yang didapatkan oleh para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Pastikan pilihan kita benar sesuai kehendak yang maha benar. Pastikan kita istiqomah berjuang dan sabar dan berdoa semoga Allah selamatkan hidup kita, iman kita sampai akhir hayat kita, husnul khatimah, mendapatkan keberhasilan, kemenangan hidup, mendapatkan ridha Allah dan jannahnya. Amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya, kajian yang luar biasa terkait dengan pilihan hidup. Allah memberikan
memilih dalam ruang-ruang jadi pilihan kehidupan kita bisa menentukan, ya, kita bisa menentukan pilihan hidup kita, namun juga ada ruang di mana memang itu adalah kuasa Allah menentukan. Jadi tugas kita manusia adalah bagaimana kita berikhtiar dengan maksimal dan biarkanlah Allah yang memberikan keputusan kepada kita. Ya. Nah, kita sekarang buka sesi tanya jawab, ya. Kita gambar saya itu sharing atau kita menyampaikan pertanyaan, ya kan, terkait dengan tema kita pada malam ini tentang sebuah pilihan kehidupan kita. Monggo saya persilahkan untuk teman-teman, ya, sebelumnya ini tolong kamera di-on-kan semuanya nih, ya. Kamera di-on-kan semuanya. Ini Mas Admin kepingin memfoto Anda semuanya, ya. Coba sekarang di-on-kan semua kameranya. Masih banyak yang belum on ini, ya. Mas Gunawan, di sini Mas Gunawan, ya. Oke, sekarang on semuanya kameranya. Mas Admin silakan difoto, Mas Admin. Screenshot semuanya. Oke, yang belum silakan ditakdirkan, ya. Wah, ini ketua ada Sambarawan, Mas. Kopi kampung itu judulnya namanya Kopi Kampung. Bener, ya. Oke. Wah, waalaikumsalam. Ya. Oke, silakan yang mau sharing-sharing silakan, atau mau menanyakan sesuatu, kamu silakan boleh raise hand dan mic-nya dihidupkan. Boleh untuk bertanya langsung dulu sebelum kami berikan kesempatan untuk yang nanti ngechat, ya, di kolom chat. Silakan untuk yang pengen sharing, silakan, ya. Ada? Ya, sudah boleh, ya. Monggo, siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Oke, terima kasih waktunya. Perkenalan diri dulu. Ya, saya Muhammad Asfari dari Pati, Bapak. Dari Pak DJ, monggo Pak Asfari. Assalamualaikum untuk semuanya yang sedang mengikuti kegiatan virtual, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begini Pak Ustaz, terkadang dalam kehidupan kita itu kan kita sudah menentukan pilihan, kalau pilihan ini itu baik menurut saya, baik menurut kita, akan tetapi pada implementasinya, pada penerapannya terkadang jalannya itu apa ya, istilahnya jalannya nggak sesuai dengan pilihan kita. Misalkan kita kepingin arah kita yang misalkan kepingin punya anak yang soleh, misalkan punya anak putri yang solihah, misalkan. Terkadang dalam perjalanan kita itu banyak rintangan, banyak banyak gangguan. Kok mau saya seperti ini, kok kemudian yang kenyataannya bisa seperti ini. Bagaimana supaya pilihan-pilihan ini bisa menjadi sebuah cita-cita yang sesuai dengan apa yang kita pilih, kita tentukan, Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz, mungkin bisa memberikan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asfari. Ini tadi bagus. Silakan untuk Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Astari dari Pati. Patinya mana ini Pak Astari? Alhamdulillah, saya juga. Oh, dari Sakja, nggih, Pati Utara. Saya Pati Selatan, Pak, ya. Baik. Ya, memang ketika kita sudah menentukan pilihan, berarti pada prosesnya tidak semulus yang kita gambarkan, gitu ya. Ya, itulah Bapak Ibu semuanya tadi ketika kita sudah memutuskan, gitu ya. Dan keputusan yang kita pilih tadi itu berdasarkan 4 kategori tadi ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan akidah kita, tidak melanggar syariat gitu ya. Lalu yang ketiga adalah itu memang sesuai dengan pilihan-pilihan orang para pendahulu kita. Ya siapa lagi? Yang 4 golongan tadi yang saya maksud pendahulu kita itu ya. Nah, dan juga sesuai dengan tujuan hidup kita yaitu untuk berdakwah.
Nah, satu itu. Nah, maka memang dalam perjalanannya itu pasti ada badai, tantangan, rintangan. Maka di sininya perlunya kita kalibrasi. Ya, kalibrasi ukuran kita apa? Syariat, Bapak Ibu. Bukan diri kita, bukan orang lain, bukan manusia kebanyakan. Ya, kalaupun itu kebetulan sama seperti yang kita inginkan, sama seperti yang mereka gambarkan, itu kebetulan, tapi yang pasti adalah sesuai dengan syariat. Umpama tadi kita ingin bagaimana memilih, menentukan pola pembelajaran agar anak kita solih, kita pondokkan dan seterusnya. Tapi faktanya di pondok malah nggak mau mondok, nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Itu ya Bapak Ibu ya, itu ya, dan seterusnya. Nah, maka disinilah Bapak Ibu, kalau kita sudah memilih pilihan yang tepat, fokus kita itu pada upaya kita, bukan kepada hasil kita, karena hasil itu bukan wilayah kita. Kalau para orang-orang terdahulu itu memilih atas dasar pilihan bagaimana menurut agama, ya sudah, kalau menurut agama mendidik anak itu memang harus dipondokkan, pondokkan gitu. Kalau memang di pondok itu tidak sesuai dengan harapan, yaitu di luar kemampuan kita. Yang penting kita menjalankan prosesnya yang terbaik. Maka tadi saya sampaikan, kalau kita fokus pada tujuan seperti pilihan 4 golongan tadi, gitu ya, maka kita hanya fokus kepada prosesnya, bukan kepada hasilnya. Perlu dipahami Bapak Ibu ya, prosesnya bukan hasilnya. Inilah makna tersirat Allah berfirman dalam salah satu Al-Quran gitu ya. Allah menjadikan kehidupan, Allah menjadikan kematian ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk menguji mana-mana yang terbaik. Apanya Bapak Ibu? Hasilnya? Bukan. Yang terbaik prosesnya, yang terbaik amalnya. Yang penting kita taat syariat. Yang penting kita sesuai dengan Rasulullah SAW, para sahabat, para syuhada, para solehin. Yang penting sudah sama seperti itu. Soal apapun hasilnya, wallahu a'lam, itu bukan wilayah kita. Maka Allah tidak tanya berapa hasilnya, apa hasilnya, tapi Allah tanya bagaimana prosesnya. Kamu bekerja, kamu mendapatkan harta, bagaimana kamu mendapatkan hartanya? Tidak ditanya kenapa kok kamu dapat hartanya cuma sedikit, tidak ditanya. Tapi yang ditanya adalah prosesnya. Maka yang penting kita sudah menjalani sunatullahnya, hukum alamnya, kita pondokkan anak kita nasihati anak kita didik anak kita. Kalaupun dia nakal lagi, kita nasihati lagi, nakal lagi, nasihati lagi. Sebatas itu Bapak Ibu. Jangankan kita pada anak kita, wong Nabi saja kepada pamannya saja tidak punya kuasa membaikkan kok, apalagi diri kita. Maka kalau kita bekerja ya sudah taat saja, intinya taat saja Bapak Ibu. Maka tadi saya sampaikan misi ini kan cara hidup, misi hidup, cara hidup. Yang penting taat saja. Apapun hasilnya, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disinilah ranah akidah, disinilah ranah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di luar kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah menentukan pilihan dan pilihan itu sudah benar, maka fokus, kalibrasi, dan ukurannya adalah syariat. Bukan diri kita, bukan kebanyakan orang, tapi syariat. Dan syariat kita Al-Quran, Sunnah, Ijma' sahabat, qiyas itu. Itu standarnya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo. Halo. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah sudah tidak ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Bagiannya Ustaz Mahfud, sudah cukup ini waktunya? Sudah cukup ya Bapak Ibu? Sepertinya juga sudah malam. Kalau tidak ada lagi, bagaimana? Baik Bapak Ibu semuanya, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri materi kita nanti dengan doa.
Tapi sebelum doa, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan kesimpulannya. Ya, maka kesimpulannya adalah kita hidup di dunia ini terbuka peluang berbagai macam pilihan. Ada jalan kebenaran, ada jalan kesesatan. Allah berikan kebebasan kita memilih pilihan itu. Itu sebabnya kelak di akhirat Allah meminta pertanggungjawaban atas pilihan kita. Nah, semua yang di luar kemampuan kita, maka Allah tidak akan menghisapnya. Nah, ketika kita sudah memilihnya, standarnya adalah Rasulullah, sahabat, para orang-orang solih, para syuhada, para solihin. Dan ketika kita sudah memilih seperti pilihan mereka, maka istiqomah. Bahasa kerennya kalibrasi, dan standarnya adalah syariat, bukan diri kita pribadi, bukan kesenangan kita pribadi, bukan orang lain, bukan kebanyakan manusia, tapi syariat. Kalibrasinya sudah betul apa belum sesuai syariat. Dan ketika kita sudah memilih seperti pilihan 4 golongan tadi, ketika kita sudah menjalani konsekuensi selaras dengan syariat, maka selanjutnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, yang penting kita maksimal berusaha, yang penting kita sudah terbaik sesuai dengan syariatnya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita akan diselamatkan hidup kita, iman kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita akhiri majelis kita ini bersama-sama dengan membaca doa. Ala hadhihi niyyah as-shalihah al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amrina wa nas'aluka al-azimata ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa astaghfiruka lima ta'lamu wa nas'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzubika min syarri ma ta'lamu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hidup kami, jiwa kami ada di genggaman-Mu. Ya Allah, apapun yang Engkau kehendaki pasti terjadi. Maka tolonglah kami ya Allah, tuntunlah hidup kami lurus di jalan-Mu ya Allah, sebagaimana jalannya orang-orang yang Kau beri kenikmatan ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah yang benar terlihat benar, dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu ya Allah. Tunjukkan kepada kami ya Allah yang sesat, yang salah terlihat sesat, terlihat salah ya Allah, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhi, untuk menghindari kesesatan dan kesalahan itu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang mendapatkan petunjuk-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan menjadi hamba-Mu ya Allah yang menjadikan umat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya ya Allah. Jadikanlah kami dan keluarga menjadi umat, menjadi pembela, menjadi orang-orang yang peduli terhadap dakwah ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Suaranya nggak ada. Alhamdulillah. Bapak Ibu, mendengar suara saya? Iya. Ya.
Alhamdulillah kajian kita beberapa hari telah kita rasakan dengan baik. Alhamdulillah kita semakin paham terkait dengan pilihan hidup kita Bapak Ibu. Bahwasanya kita punya wilayah yang ombak bersatunya relate, maka pilihan terbaik dari kami oleh Tuhan sendiri. Inilah ya jalan sesuai dengan jalannya para nabi, ya para syuhada, para sholihin, para siddiqin, dan mari kita terus berupaya untuk bagaimana terus kita menyesuaikan kehidupan kita atas budaya syariat Islam. Ya, inilah syarat hidup sebagai sunnah kehidupan kita dan kita tekan keselamatan dan kemuliaan di akhirat amin ya rabbal alamin.